Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pembara Getia Duanda dengan NIM belakang 136 akan menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu akibat dari dorongan diri sendiri maupun dari luar. Selain itu, motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan pegawai untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Pendekatan motivasi menurut Amirullah Harus Budiono terdapat 3. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan hubungan manusia, yang ketiga adalah pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan tradisional merupakan motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan fisik atau biologi saja, seperti imbalan gaji dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini menganggap bahwa manusia tidak hanya membutuhkan uang, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain dan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa manusia tidak secara otomatis dapat melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki. Tetapi pekerjaan merupakan suatu kesempatan yang perlu dikerjakan untuk mengejar karir dan menghasilkan kepuasan. Selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi ini ada 4. Yang pertama dari teori dari Abraham Maslow, yang kedua teori dari Douglas McGregor, yang ketiga teori dari Friedrich Heisenberg, yang keempat adalah teori dari David McClelland. Teori dari Abraham Maslow berpendapat bahwa tingkah laku atau tindakan masing-masing individu pada saat tertentu ditentukan oleh kebutuhannya yang paling mendesak. Abraham Maslow menyatakan ada sesuatu hierarki kebutuhan, setiap orang memberi prioritas kepada sesuatu kebutuhan sampai kepada sesuatu itu dapat dipenuhi. Jika sesuatu kebutuhan sudah terpenuhi, maka yang lain akan memegang peranan dan seterusnya menurut urutannya. Hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah teori dari Douglas McGregor atau sering disebut teori 2 sisi X dan Y. Teori ini merupakan konsep baru dalam motivasi. Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seseorang individu. Dan sebaliknya, teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Selanjutnya adalah teori dari Friedrich Heisenberg, berkonsentrasi pada pentingnya faktor pekerjaan internal kekuatan motivasi karyawan. Dia dirancang untuk meningkatkan pengkayaan pekerjaan bagi karyawan. Heisenberg ingin menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil bagian dalam perencanaan, melakukan dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Yang terakhir adalah teori dari David McClelland. David McClelland mengemukakan bahwa individu memiliki cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi dari individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu hal yang bersifat individual karena setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan nilai yang ada dalam diri setiap individu. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap aspek pekerjaan atau berbagai hal bagi seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Menurut Kreitner dan Kinnicky, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan, yang kedua perbedaan, yang ketiga pencapaian nilai, yang keempat keadilan, dan kelima komponen genetik. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment adalah kepuasan yang dibentuk oleh tingkat karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah perbedaan. Perbedaan atau discrepancies adalah suatu kepuasan hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang tersebut akan tidak puas. Sebaliknya, individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapan. Selanjutnya adalah pencapaian nilai. Pencapaian nilai atau value attainment merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Selanjutnya adalah keadilan atau equity. Merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Komponen genetik atau genetic components merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini
mengingatkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Selanjutnya adalah masuk ke teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja di sini ada 5. Yang pertama adalah teori need fulfillment, equity theory, From's expectation theory, teori social reference group, dan yang terakhir true factor theory. Teori need fulfillment merupakan kepuasan kerja diukur melalui penghargaan yang diterima pegawai atau tingkat kebutuhan yang terpuaskan. Pegawai akan puas jika mereka mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Semakin besar kebutuhan pegawai yang terpenuhi, semakin puas pegawai tersebut, atau sebaliknya. Selanjutnya adalah equity theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia untuk berperilaku tertentu dipengaruhi oleh persepsi keadilan yang diterima, seperti keadilan secara prosedural dan keadilan distributif. Orang akan merasa puas sepanjang mereka merasa ada dalam keadilan. Selanjutnya adalah From's expectation theory. Teori harapan menyatakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperolehnya hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu rendah, maka kemauan untuk berupaya akan menjadi rendah. Selanjutnya adalah teori social reference group. Menurut teori ini, jika pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan tuntutan individu dalam kelompok, maka seseorang akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Dan sebaliknya, pada kenyataannya individu tidak selamanya mengikuti apa yang diputuskan kelompok, ada kalanya bersikap independen. Selanjutnya adalah two-factor theory. Menurut teori ini, terdapat 2 faktor pengukur kepuasan dan ketidakpuasan. Yang pertama adalah faktor maintenance, yang kedua adalah faktor motivator. Faktor maintenance atau dissatisfaction factors. Faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman material, meliputi gaji, kualitas supervisi, kebijakan organisasi, kualitas hubungan interpersonal di antara rekan kerja dengan atasan dan bawahan, keamanan bekerja, status, dan kondisi kerja. Selanjutnya adalah faktor motivator atau satisfaction factor. Menyangkut kebutuhan psikologis pegawai. Faktor ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pegawai pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan seperti prestasi, pengakuan, atau pekerjaan itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.